Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Marfi, Guru Sejarah. Bagaimana kabar rekan-rekan di seantero negeri? 1 tahun 10 bulan, kita berada dalam suasana pandemi. Kondisi ini membuat dunia pendidikan di Indonesia wajib bertransformasi. Pembelajaran jarak jauh merupakan cara agar pendidikan tetap terus hidup. Menurut Dr. Kesyare, bahwa dalam pembelajaran jarak jauh terdapat 4 faktor utama, yaitu waktu, komunikasi, teknologi, dan desain pembelajaran. Jika keempat faktor ini bisa dikelola dengan baik, maka pembelajaran jarak jauh akan berjalan dan akan mampu mengurangi learning loss. Saat ini, di beberapa daerah telah mengizinkan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Namun, tidak bisa 100%. Biasanya menggunakan sistem shift atau bergiliran. Tentu saja ini bisa mengakibatkan penyampaian materi guru dan penerimaan siswa terhadap satu materi berbeda. Oleh karena itu, penggunaan hybrid learning menjadi penting. Keunggulan dari hybrid learning itu sendiri dikenal dengan istilah 4A, yaitu anytime, anywhere, anything, dan anyone. Sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Ada 4 hal yang ingin dipetakan, yaitu yang pertama adalah gaya belajar, kedua adalah perangkat apa yang digunakan dalam belajar daring, yang ketiga media sosial apa saja yang dimiliki oleh siswa, kemudian yang keempat adalah untuk berkomunikasi, aplikasi apa yang biasa digunakan. Temuan yang diperoleh antara lain, 99% siswa yang saya ajar menggunakan handphone Android untuk pembelajaran. 77,5% menggunakan Facebook, dan 99,5% menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berkomunikasi. Berdasarkan data inilah, saya memutuskan untuk menggunakan Facebook sebagai platform pembelajaran. Agar lebih privat, digunakanlah grup Facebook dengan settingan terbatas. Lantas, langkah apa yang dilakukan dalam pemanfaatan Facebook untuk pembelajaran? Akan saya bedah. Yang pertama adalah tentu saja membuat grup Facebook dengan settingan terbatas. Dan untuk meminimalisir masuknya orang luar, maka 3 pertanyaan dilontarkan saat ada yang akan bergabung. Jika tidak menjawab, maka otomatis tertolak. Kedua, bagaimana cara belajarnya? Cara belajarnya adalah materi akan dibagi dalam 4-5 submateri. Tiap submateri bisa berupa gambar, video, ataupun narasi. Jika berupa narasi, maka akan dibatasi maksimal 4 paragraf. Ini demi efisiensi. Saya ulangi, ini demi efisiensi. Langkah berikutnya, untuk memudahkan dalam pencarian, maka digunakanlah tanda tagar untuk mengelompokkan tiap materi. Tagar yang sering saya gunakan misalnya tagar KVSI underscore pertemuan underscore 1, tagar materi underscore sejarah underscore HB, kode untuk materinya. Kemudian ada tagar belajar underscore sejarah. Begitu tagar ini diklik, maka akan muncul semua postingan
yang terkait. Seperti ini contohnya. Ini semua postingan terkait akan muncul di sini dengan tagar belajar_sejarah. Ini sangat memudahkan siswa. Berikutnya adalah agar peserta didik lebih memperhatikan materi, di akhir postingan berilah pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini contohnya. Tujuannya agar terjadi diskusi di kolom komentar. Kita beri contoh langsung. Dan kita sebagai guru wajib memberi komentar balik. Nah, komentar balik tidak perlu berupa tulisan, tapi bisa berupa icon menyukai. Kalau memang itu bagus. Tapi kalau memang ada hal yang ingin ditimpali, maka boleh kita memberi balasan komentar. Seperti ini. Yang berikutnya adalah agar interaksi tetap terjaga antara guru dan siswa, maka di luar jam pembelajaran kita harus sering memposting, tentu saja yang berkaitan dengan frame mata pelajaran kita, yaitu sejarah. Contohnya adalah ini, di tagar belajar_sejarah saya memposting tentang akar budaya Pang. Kenapa akar budaya Pang? Karena ini dekat dengan siswa. Contoh lainnya, saya memberi informasi, postingan berupa informasi tentang adanya seminar yang berjudul Praktik Nepotisme dalam Serial Naruto. Sederhana, tapi isinya penuh dengan kajian sejarah, karena ini dibuat oleh Universitas Airlangga. Nah, ini agar tetap terjadi interaksi, dan tentu saja di akhir narasi tetap saya beri pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika ini sudah terjalin, komunikasi sudah terbangun, ketika tatap muka di kelas yang shift-shiftan tadi, kita tinggal menguatkan atau meneruskan apa yang sudah disampaikan di grup Facebook. Bagaimana rekan-rekan guru hebat di Indonesia? Gampang kan? Oke, jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jika konten ini menarik, boleh dong untuk di-share. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan.